Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Sumadi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 24100400013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai strategi dan metode pembelajaran tematik pada mata kuliah pembelajaran terpadu guna memenuhi penilaian ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Strategi pembelajaran tematik merupakan perencanaan yang menyeluruh dan fleksibel, serta mengintegrasikan tema, kompetensi dasar, serta berbagai mata pelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, sedangkan metode pembelajaran itu merupakan langkah konkret yang digunakan pada pelaksanaan di kelas, seperti metode diskusi, metode ceramah, metode eksperimen, metode demonstrasi, dan lain-lainnya. Nah, tematik ini juga menggunakan pendekatan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Tematik ini juga didukung oleh teori Lev Vygotsky soal zone of proximal development, yang dimana pentingnya bimbingan atau scaffolding. Nah, pada tematik ini juga menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga pada pembelajaran tematik ini yaitu menggabungkan metode-metode yang dapat menunjang perbedaan-perbedaan cara gaya belajar siswa untuk meningkatkan keaktifan, pemahaman, dan juga kemampuan berpikir siswa secara optimal. Lalu di sini ada 16 strategi pembelajaran yang menunjang pembelajaran tematik, yaitu yang pertama strategi pembelajaran ceramah, yang kedua pembelajaran jigsaw, yang ketiga pembelajaran role playing, yang keempat ada pembelajaran berdasarkan inquiry, yang kelima adalah kooperatif, yang keenam pembelajaran kontekstual, yang ketujuh ada berbasis masalah, yang ke-8 ada berbasis project, yang ke-9 ada pembelajaran aktif, yang ke-10 ada pembelajaran afektif, yang ke-11 ada pembelajaran kuantum, yang ke-12 lalu ada deduktif, ke-13 induktif, ke-14 kolaboratif, selanjutnya yang ke-15 ada pembelajaran individual, yang ke-16 terakhir adalah pembelajaran tuntas. Dari ke-16 strategi pembelajaran tersebut tujuannya untuk apa sih? Yaitu yang pertama adalah untuk mengenalkan buku seperti cerita yang menyenangkan menggunakan strategi atau metode yang tadi, lalu juga supaya tidak membosankan, lalu seperti untuk mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi siswa. Lalu juga ada menghubungkan isi cerita dengan dunia anak, lalu yang terakhir juga ada menumbuhkan minat baca sejak dini pada siswa. Lalu ada 3 mode pembelajaran yang menunjang pada pembelajaran tematik. Yang pertama ada Webet atau jaring laba-laba, di mana tema ini sebagai pusat atau mengaitkan berbagai mata pelajaran membentuk jaring-jaring keterkaitan konsep. Yang kedua ada Connected, yaitu keterhubungan yang menghubungkan konsep dalam satu atau antar mata pelajaran yang berkaitan. Jadi jika ada pembelajaran yang saling uh, beririsan, memiliki kesamaan, saling mengintegrasi dan sama ada hubungannya, yaitu menggunakan mode pembelajaran connected, yang itu yang artinya ada keterhubungan, kesamaan. Lalu yang ketiga ada integrate atau terpadu, yaitu menggabungkan mata pelajaran secara menyeluruh. Selain ada strategi, model, dan juga tujuan dari pembelajaran tematik itu sendiri, ada pun fungsi dari pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Yang kedua ada membantu pemahaman konsep secara menyeluruh atau holistik. Yang ketiga mengembangkan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang keempat ada meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima ada melatih siswa untuk dapat menyelesaikan pemecahan masalah. Dan yang keenam itu untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Ada peran guru dalam pembelajaran tematik. Yang pertama menjadi fasilitator, kedua motivator, yang ketiga adalah pembimbing agar pembelajaran tematik itu sendiri berjalan. Yang keempat yaitu adalah sebagai pengelola kelas. Pada pembelajaran tematik itu sendiri biasanya menggunakan pendekatan CTL atau contextual learning, yang dimana siswa diharapkan dalam pembelajaran tematik ini mengaitkan pembelajaran yang berhubungan dengan konsep nyata atau kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga siswa lebih gampang untuk memahaminya dan belajar mulai dari permasalahan-permasalahan terdekat yang mereka alami.
Kesimpulannya yaitu, strategi dan metode pembelajaran tematik memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan optimal. Dan bermakna di sekolah dasar berbagai strategi seperti kooperatif learning, inquiry, kontekstual, dan berbasis masalah dapat meningkatkan keaktifan serta pemahaman siswa. Selain itu, perencanaan pembelajaran yang sistematis dan juga peran guru sebagai fasilitator sangat menentukan hasil belajar siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.